Maka itu berdamai, suami istri berdamai. Ingat, pemegang otoritas adalah kepala. Jangan nunggu siapa minta maaf dulu, jangan. Semua kita harus saling memulai. Amin. Semua kita harus saling memulai. Jangan saling menunggu. Saya akan akhiri bicara tempat tidur, itu masalah seks. Bicara tempat tidur, ada dua topik yang paling besar. Satu uang, dua seks. Betul enggak? Berapa kali kita ribut hanya gara-gara uang? Yang satu pakainya kebanyakan, yang satunya pelit, masalahnya ribut aja nggak habis-habis ini. Oke? Yang kedua, itu masalah seks. Kita mau bahas masalah itu. Menarik sekali. Alkitab ini sangat jujur. Katakan amin. Alkitab sangat jujur. 1 Korintus pasal 7. Ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ini bicara masalah seks. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Saudara, dunia mengakui bahwa naluri seks suami istri itu tidak pernah selalu bersamaan. Ya, ingat ini. Tidak pernah selalu bersamaan. Selalu selisih. Nanti yang minggu ini yang satu siap, yang ini nggak siap. Minggu depan kebalikan, yang tidak nggak siap jadi siap dan sebaliknya. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk hidup benar. Ayat 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tetapi siapa yang berkuasa atas tubuh istrinya? Suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istri. Saudara, pertama saya belajar ini saya sangat kagum dan saya berkata, Papa, engkau begitu penuh pengertian kepada kami. Maaf ya, kalau saya cuma buka ini jangan ada yang tersinggung, karena saya nggak nyebutkan salah satu saudara, tapi mari kita jujur pada diri kita sendiri. Ternyata saudara, di dalam urusan ini, setan sangat menang pada banyak pernikahan. Gimana kemenangan setan? Istri seringkali jadi korban. Kenapa istri seringkali jadi korban? Maaf ya, banyak suami tidak mengerti keadaan istrinya. Saudara, seks itu Papa berikan kita itu beda. Perempuan itu rangsangan seksnya lambat sekali. Tapi kalau laki-laki itu kurang ajar betul. Maunya cepat saja. Nah, kita harus tahu hal itu. Nah, maka itu bagi laki-laki itu kalau melihat perempuan pakai baju kurang kain, itu mata sudah nggak karuan, mau jadi kotak, mau jadi apa sudah nggak tahu, itu laki-laki. Tapi kalau perempuan beda. Perempuan tuh melihat laki telanjang malah takut. Betul nggak? Nah, itu bedanya. Nah, seringkali suami tidak mau mengerti perasaan istri. Maka itu banyak istri yang menderita karena hal ini. Karena suami cepat puas, istrinya tidak. Tapi kebalikannya. Banyak istri menghukum suaminya. Ngerti kata itu? Karena sudah jengkel. Nah, dengarkan. Mengapa Papa melarang dan tidak pernah mengizinkan poligami? Saudara, maaf ya, saya harus buka apa adanya. Perempuan itu dalam satu hari, maaf ini saya bicara secara umum, itu bisa mengalami orgasme itu berkali-kali. Maaf, maka itu kenapa lebih banyak pelacur perempuan daripada laki-laki? Karena perempuan bisa melayani banyak orang dalam sehari bisa. Kalau laki-laki tidak. Buat laki-laki secara umum sehari itu bisa sekali, kecuali nggak normal. Oke, nggak bahas masalah itu.
maka itu tidak mungkin suami akan punya istri lebih dari satu. Itu tidak mungkin. Karena Tuhan menetapkan perbedaan ini. Maka itu istri, kalau lagi jengkel sama suami, jangan hukum suami dengan tidak mau menggenapi ayat 4 1 Korintus 7. Artinya begini. Kalau yang satu siap, yang satu tidak siap, maka yang tidak siap harus jujur ngomong. Kenapa tidak siap? Jangan ngomong, pokoknya enggak. Jangan begitu, enggak ngerti nanti pasangan satu ini. Di sini sering terjadi perselingkuhan atau perjinahan. Karena enggak pernah jujur. Ngambek. Dari ayat ini hebat, saudara. Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tapi tubuh istri milik suaminya, tubuh suami milik istrinya. Ini firman luar biasa. Nah, ketika yang siap tahu apa alasan yang tidak siap, maka yang siap harus menolong sampai pasangannya bisa siap. Seperti kata ini ya, ini nih hikmat Tuhan yang luar biasa. Iya, tetap ditolong. Iya. Nah, libatkan orang ketiga. Pertanyaan jujur, saya kira semua kita pernah ngalami itu. Betul nggak? Kita harus jujur, saudara. Nah, kalau yang satunya nggak siap-siap, libatkan orang ketiga. Bisa seorang gembala, bisa seorang seksolog, bisa seorang psikiater, tergantung kebutuhannya. Kenapa nggak siap-siap? Nah, pasti nggak benar. Nah, yang siap ini menolong. Ayo, kita cari solusi. Nggak bisa begitu terus. Kenapa? Lihat ayat yang ke-5, saudara. Ini masalahnya. Lihat ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama. Dengan batasan, untuk sementara waktu. Hebat Alkitab. Maka itu para pendeta, jangan segan-segan bahas masalah seks di mimbar. Karena ini penting untuk kita buka dalam hidup ini. Alkitab ini begitu jujur dengan semuanya itu. Hanya untuk sementara waktu. Maka itu yang gak siap-siap kita harus tolong. Libatkan orang ketiga. Ya, untuk menolong, carikan jalan keluar itu. Saudara, kenapa harus begitu? Lihat kalimat terakhir. Jadi tolong yang tidak hadir bersama, suruh baca sama-sama ayat ini. Ya. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Jadi kalau mau menyendiri dulu, mau puasa untuk sementara waktu, ya. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Ini masalahnya, supaya siapa? Setan itu lagi jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertahan. Jadi Alkitab kita hebat, Papa kita ngerti masalah tempat tidur itu. Sehingga dia bahas seperti ini, saudara. Begitu bicarakan baik-baik. Harus terbuka suami istri. Supaya tempat tidur kita tetap kudus. Oke? Ada yang mau tanya sampai di sini? Ya? Makan obat kata Didi. Tetap ada jalan keluar. Karena Yesus itu luar biasa. Ya, tetap ada jalan keluar. Ya, kita tidak percaya Yesus tidak punya jalan keluar. Tetap ada jalan keluar. Ya, boleh saya bilang? Boleh. Saya sendiri mengalami persis apa yang Kodan itu ceritakan, bahwa kamar dan tempat tidur itu suatu yang kudus. Saya itu udah menikah 35 tahun. Hubungan seks apa yang Kodan yang itu penting sekali. Sebab kita juga diciptakan sama Tuhan itu dengan dalam kedokteran juga ada mengenai seks. Dan saya hubungan seks